bibir yang memegahkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tahta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, alungkan tinggikan Sang Raja. Bersama-sama di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa ucapan syukur kita. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tahta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, alungkan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku tersungkur, mengucap syukur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku
bersama-sama. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, kami memuji-Mu selamanya. Kau Tuhanku, di hadirat-Mu Tuhan, kami terfokus memuji-Mu. Selamanya Kau ajaib, keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku selamanya. Kau Tuhanku selamanya, selamanya. Kau Tuhanku. Selamanya pujian pengagungan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab selama-lamanya kasih setianya. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan sudah membayarnya lunas. Dan kita mau merayakannya hari ini, saat ini. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on. Oh, 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 oh. Mari nyanyikan. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. He will not be shaken.
will shout it out, shout it out. Sorak-sorai kemenangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Setiap kita percaya kalau nama Yesus memberikan kemenangan, maka kita Amin. akan ada sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita tempat ini. Amin. Biarlah Yesus nama yang membebaskan, nama yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kami sorakan kemenangan-Mu Tuhan di tempat ini. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya. Kau yang termulia di bumi ini sudah termasyhur perkasa selamanya. Dia yang berkuasa. Shalom Jemaat MDC, nama saya Erik. Setelah mengikuti dasar kekristenan ini, saya mendapatkan banyak sekali yang dapat saya bagikan. Yang pertama adalah keberanian. Sebelumnya saya dengan ibu saya belum bisa berbagi tentang firman Tuhan karena di dalam diri saya sendiri jujur tidak ada keberanian. Namun setelah mengikuti dari dasar kekristenan atau kelas pemuritan ini, saya mulai berani menyampaikan khotbah-khotbah pada hari Minggu yang saya dengar. Kemudian di hari Seninnya ketika saya bertemu dengan ibu atau bertelepon dengan ibu saya, kita sama-sama saling sharing apa yang kita dapatkan dalam firman Tuhan. Respon yang saya dapatkan sungguh sangat mengejutkan. Yang awalnya saya kira tidak ada respon dari ibu saya, namun ibu saya malah sering membaca firman dan apa yang dia dapatkan, apa yang dia dengar, dia bagikan juga ke saya. Dulunya dalam menghadapi masalah, saya menghadapinya dengan emosi yang meledak-ledak. Namun setelah saya menyelesaikan kelas pemuritan, dalam menghadapi masalah, saya selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Pagi, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita sehari ini diberikan kesempatan, kehormatan, sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan mari kita sama-sama baca, yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam ibadah kita pagi ini. 1, 2, 3. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Yesus, meskipun ada banyak pergumulan yang kita hadapi, kita tahu di dalam masa demi masa ada banyak penyesatan, nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu yang muncul di tengah akhir zaman ini. Tetapi kita tahu nama Yesus itu adalah nama yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Nama Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia, yang menjadi penyelamat kita. Dia mati dan bangkit untuk menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Di dalam Yesus selalu ada ya dan amin di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Mari kita berdoa di hadapan Allah. Tuhan, kami tahu hanya di dalam nama Yesus Tuhan, nama yang memberikan kami kuasa, nama di mana setiap pergumulan kami itu dijawab, nama yang adalah Allah yang datang menjadi manusia, yang menjadi keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami. Dan kami tahu setiap kami yang terikat akan dimerdekakan di dalam Yesus. Setiap kami yang menghadapi masalah, kami mendapatkan jawaban di dalam Yesus. Setiap kami yang bergumul di dalam sakit dan di dalam pergumulan masalah ekonomi dan finansial dan pekerjaan kami, Tuhan selalu peduli
peduli bersama kami dan menjawab setiap pergumulan kami. Karena di dalam nama Yesus ada ya dan amin di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kepada nama Yesus yang boleh diberikan kepada kami untuk akhirnya kami boleh datang kepada Bapa. Hari ini kami mau menyembah Engkau, memberi yang terbaik untuk Engkau, memberikan hidup kami, persembahan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di mata-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mengenal Dia adalah tujuan hidup kita. Sebab di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada sukacita. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada kemenangan. Terima kasih. Bersyukurku mengenal pribadi-Mu. Kau selalu ada di hidupku. Yakinku bila di damai dan sukacita melimpah dalamku. Bersyukur kepada Dia. Katakan bersama. Bersyukurku mengenal pribadi-Mu. Oh Tuhan, Kau selalu ada di hidupku. Kami yakin dan percaya damai dan sukacita melimpah dalamku. Katakan bersama. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepada Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Ku percaya kepadamu. Tak akan ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan, sekalipun maut tidak dapat memisahkan kasih-Mu dari hidup kami Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita sembah. Hanya Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber kemenangan kita. Haleluya. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Katakan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Seluruh hidupku di tangan-Mu. Kami percaya kepadamu Yesus. Yesus, Kau sumber kekuatanku.
itu. Tidak ada yang lain dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hidupku di tangan-Mu, ku percaya. Yakinkan dalam hatimu, katakan Yesus, Yesus kau sumber kekuatanku. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuhkan Engkau Yesus. Hidupku di tangan-Mu, ku percaya. Yakinkan dalam hatimu dan katakan bersama, Yesus, Yesus, Yesus kau sumber kekuatanku. Yesus kau segalanya bagiku. Oh, seluruh hidupku di tangan-Mu, ku percaya kepadamu, ku percaya kepadamu. Sekali lagi katakan, ku percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengendalikan seluruh kehidupan kami dan Engkau berdaulat atasnya ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan sumber kemenangan kami. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan amin. Sekali lagi kirim sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau sama-sama satukan suara kita lagi hari ini. Memberikan pujian yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja, yang membebaskan kita, yang memberikan kita kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
Ini yang dia lakukan. Dia menundukkan di dalam setiap hidup kita. Tiada yang mustahil, yang percaya katakan bersama. Tiada siapa? Oh terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Kau dahsyat, kau terhebat, tiada yang sepertimu. Kau terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Akan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah selamanya. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan dari awal. Katakan. Alam semesta sujud di hadapannya, mengagumi perbuatannya. Dia sanggup melakukannya dalam hidupmu. Dia yang menundukkan badai dan membelah lautan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Engkau dahsyat, terhebat, tiada yang sepertimu. Engkau terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Akan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah selamanya. Jemaat Tuhan di atas kepala kita bertepuk tangan bagi Dia. Terbesar, kau terdahsyat. Katakan bersama, kau terbesar. Kau terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Kau dahsyat, terbesar. Oh terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Akan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah. Kau terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Akan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah selamanya. Selamanya, selama sekali lagi, selamanya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita tetap menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Jika kami boleh Tuhan ada sampai hari ini, kami percaya itu karena kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang boleh kami hadapi Tuhan, hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami lelah, mungkin kami tidak kuat Tuhan menghadapi setiap hal dalam kehidupan kami. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang terlebih besar dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau katakan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Kami berkata pada iman kami, bersepakat, percaya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dan angkat kedua tanganmu dan sembah Dia. Katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar. Ia berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan yang percaya sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan iman kami bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya meyakini Surabaya nggak kalah keren dan nggak kalah semangatnya dengan yang di Tomohon. Amin. Haleluya. Kalau saudara ingin melihat Indonesia mengalami kemajuan seperti tema tadi di ujung sana, maju terus untuk Indonesia maju, ya saya yakin tanggal 15 ini sangat penting. Bukan hanya vote saudara nanti yang menentukan bangsa, tetapi lebih daripada itu doa saudara yang mengawali, doa saudara yang mengiringi bangsa ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudaraku. Saudara bikin acara KKR tuh gampang. Bikin acara yang siapa yang mau diberkati Tuhan itu banyak yang mau datang. Tetapi kalau kita bersama-sama sepakat, kita datang, kita berdoa, saya percaya bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab 2 Tawarik itu akan digenapi. Umatku yang atasnya namaku disebut. Ya tahu saudaraku, merendahkan diri mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas bangsa kita. Dan saya meyakini saudaraku, doa saudara ini akan mengubahkan bukan hanya Surabaya, tetapi saudara akan mengubahkan wajah Indonesia. Saudaraku yang kekasih, izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada saudara, sharingkan. Saya memberi tema yaitu adalah tidak semua dilupakan atau sebuah peringatan yang manis. Ada cukup banyak ayat yang akan kita baca, saya ingin saudara menyimaknya bersama-sama. Karena saya percaya bahwa ayat-ayat firman Tuhan dan cerita ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah saudaraku, berikutnya dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti dikatakan seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Berikutnya saudaraku, mari kita lihat. Dikatakan demikian, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik.
Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang dan maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat yang ke-11, saudara perhatikan baik-baik. Hati-hatilah supaya jangan engkau, saudaraku, melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah-rumahmu yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, dan tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu dan yang keras. Dikatakan, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah, baca sama-sama 3-4. Engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya meyakini apa yang dituliskan dan kita baca bersama-sama dan kita renungkan pada pagi hari ini adalah sebuah peringatan yang manis untuk kita bisa sama-sama belajar. Amin saudaraku. Siapa yang pagi hari ini mau belajar tentang apa dalam perjalanan orang Israel ini? Saya yakin saudara akan mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun diringkas dalam ayat yang baru saja kita baca. Dari mulai ayat yang pertama sampai 18. Semuanya itu Tuhan menceritakan cukup detail saudara perjalanan. Dan perjalanan bangsa Israel mulai dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian saudaraku merupakan bukan perjalanan yang gampang. It's a 40 years. 40 tahun lamanya perjalanan itu saudaraku. Dan perjalanan itu saudara highlightnya, saya mau beritahu, highlight saudara, fokusnya dan semua dirangkum dengan hanya ada satu saudaraku yang menandakan perjalanan bangsa Israel ini beda dengan pada yang lain. Yaitu apa? Karena ada penyertaan tangan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saudara tahu nggak, penyertaan tangan Tuhan di dalam bangsa Israel selama 40 tahun ini digambarkan dan dilambangkan dengan adanya satu benda yang tidak pernah saudaraku ditinggalkan di dalam bangsa Israel selama perjalanannya. Yaitu apa saudara? Yaitu tabut perjanjian. Nah saudaraku, hari ini kita mau belajar tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini saudaraku merupakan lambang kehadirannya Tuhan. Katakan kehadiran Tuhan. Dan tabut perjanjian ini bukan hanya tanda lambang kehadiran Tuhan. Tetapi di sini adalah persekutuan Tuhan dengan umatnya. Karena tabut perjanjian ini saudaraku selama perjalanan bangsa Israel ini kotak saudara. Kotak yang tidak terlalu besar ini kemanapun bangsa Israel pergi selalu diusung, selalu dibawa. 40 years, 40 tahun. Dan Tuhan mengatakan tabut perjanjian ini saudaraku adalah lambang, simbol kehadiran Tuhan. Dan di mana ada tabut Allah di situ saudaraku, di situ kuasa Tuhan, penyertaan tangan Tuhan dan semua disediakan pada Tuhan tepat pada waktunya. Karena apa?
Karena kotak yang gak terlalu besar ini saudara. Dan dia saudara letaknya itu saudara berada di dalam ruang Maha Kudus. Di tempat yang paling dalam saudaraku di ruang Maha Kudus. Dan gak bisa sembarangan orang masuk ke sana. It's not everybody can access the secret place. Masuk dalam satu ruang Maha Kudus ini saudaraku. Hanya imam besar. Hanya Musa pada waktu itu saudaraku. Yang sanggup untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam kemah pertemuan itu. Nah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat tentang tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian atau kotak yang gak terlalu besar ini saudaraku. Pada mulanya kotak ini saudaraku adalah kosong isinya. Ya kan? Waktu dibuat itu gak ada isinya apa-apa. Tetapi saudaraku tabut perjanjian ini selama 40 tahun. Dibawa dari mereka keluar dari Mesir. Dan Tuhan suruh bikin kotak tabut perjanjian di salut emas ini. Tabut perjanjian ini perlahan saudaraku selama 40 tahun ada isinya ternyata. Dan isinya saudaraku adalah tidak lain ada 3 hal benda yang diisi di dalam tabut perjanjian ini. Yang pertama saudaraku kita lihat kalau kita mau belajar sama-sama di sini. Yang pertama adalah loh batu. Dan loh batu ini saudaraku adalah ketika waktu Musa ketemu dengan Tuhan di Sinai. Dan Tuhan menulis dengan tangannya sendiri tentang 10 perintah Allah itu. Dan waktu Musa menerima 10 perintah itu saudara, sementara Tuhan berbicara. Dan waktu Tuhan menuliskan ayat demi ayat 10 perintah itu saudara. Jangan ada Allah lain daripadamu. Belum saja saudaraku selesai 10 perintah Allah ditulis. Saudara tahu ceritanya bukan? Bahwa bangsa Israel pada waktu itu segera langsung saudaraku. Mereka melanggar. Itu membicarakan saudaraku di dalam loh batu itu bicara tentang God's law. Tentang hukum-hukumnya Tuhan di situ. Yang kedua saudaraku adalah tongkat Harun. Tongkat Harun ini saudaraku ditaruh di dalam tabut Allah. Dalam kotak perjanjian ini, tabut perjanjian. Tongkat Harun ini bukan tongkat Harun yang biasa-biasa saudara. Tapi tongkat Harun yang pernah bertunas. Kalau saudara ada perlombaan pertama kali. Bangsa Israel ini yang mengadakan perlombaan pertama kali saudara. Kontes. Kontes siapa tongkat dari semua suku, 12 suku ini saudara dimajukan ke depan. Siapa yang bertunas, yang keluar tunas dan berbunga saudaraku, itulah Tuhan pilih orangnya. Ini berbicara mengenai tentang God's authority, bicara soal tentang otoritasnya Tuhan, pimpinannya Tuhan. Yang ketiga saudaraku, benda yang juga ditaruh di dalam tabut Allah, gak ada yang lain, cuma 3 ini saja. Yang ketiga saudaraku adalah roti mana. Katakan bersama dengan saya roti mana. Nah roti mana ini saudaraku bukan roti sembarangan. Kenapa? Karena mereka dalam perjalanan di padang gurun saudara tidak ada kesempatan untuk bercocok tanam, tidak punya waktu untuk menabur. Mereka saudaraku selama 40 tahun mereka Tuhan pelihara hidupnya, yaitu dengan apa? Dengan diberikan roti dari surga ini, roti mana. Gak pernah terlambat loh saudara. Sebelum matahari terbit, roti itu Tuhan kurunkan dari surga, dari langit 40 years selamanya. Dan roti inilah saudaraku yang Tuhan bilang ambil, taruh di dalam tabut Tuhan. Dan ini berbicara mengenai tentang the God's blessing in our life. Katakan God's blessing. Ini adalah berkat Tuhan saudara. Jadi 3 hal ini yaitu bicara soal tentang hukum-hukumnya Tuhan, bicara soal tentang pimpinannya Tuhan atas hidup kita, the God's authority, kepemimpinannya Tuhan, penunjukan otoritas. Yang ketiga saudara adalah tentang berkatnya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saja, saya ingin bicara sama saudara dari hati ke hati, kalau saja bangsa Israel ini dan saudara dan saya, kita ini mengindahkan 3 hal ini dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Seperti bangsa Israel. Kalau 3 hal ini saja saudaraku, bangsa Israel ini
mengindahkan sungguh-sungguh, yaitu bicara soal tentang the God's law, tentang hukumnya Tuhan. Tetapi saudara, dan yang kedua tentang otoritas, dan yang ketiga tentang berkat Tuhan, kita menyadari tentang semua berkat Tuhan. Kita menyadari tentang bagaimana kita waktu terima berkat Tuhan itu kita mengucap syukur, punya hati yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Maka saya meyakini sepanjang hidup kita, kita pasti akan menyadari dan kita pasti akan mengalami sungguh-sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya? Angkat tangan saudaraku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kalau kita taat, kalau kita belajar taat terhadap hukum-hukumnya Tuhan, kalau kita belajar taat untuk kita mengikuti segala ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dan kalau kita mau dipimpin, kita mau nurut untuk dipimpin sama pimpinannya Tuhan, saudaraku. Dan yang ketiga, kalau kita selalu hidup di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan selama kita hidup ini, maka saya meyakini kita pasti, saudara, kita pasti akan mengalami secara nyata bagaimana penyertaan tangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena tabut Allah ini adalah lambang penyertaannya Tuhan. Selama bangsa Israel menjalani perjalanan dari Mesir sampai saudaraku masuk ke tanah perjanjian. Namun Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan. Kenapa? Karena 3 hal ini yang merupakan sesuatu hal yang penting yang seharusnya ada dalam kehidupan bangsa Israel selama masuk dalam perjalanan ini. Tetapi ini juga adalah peringatan akan kegagalannya bangsa Israel. Yang merupakan saudaraku juga pertanda dan juga sebagai peringatan buat kita bahwa kita gagal, kita semua saudara dan saya, kita gagal di 3 area ini saudaraku. Yaitu yang pertama saudara adalah berbicara mengenai kegagalan hidup kita untuk sesuai dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bukankah kita ini saudaraku bolak-balik hidup kita ini selalu gagal menyenangkan hati Tuhan, amin. Kita gagal untuk kita bisa hidup menyenangkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam ketetapan firman-Nya. Yang kedua, kegagalan hidup kita ini juga karena apa? Karena kita gagal untuk hidup di bawah otoritas yang Tuhan berikan. Kita merasa diri kita sanggup, kita merasa diri kita jumawa, kita mampu. Makanya di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, supaya engkau ingat dan jangan kau berkata, karena kekuatanku lah, karena kehebatanku lah, karena kemampuan, karena pengalamanku lah. Tetapi justru seringkali saudara, kita mengabaikan akan pimpinan Tuhan. Kita nggak dulu terlebih dahulu mendahulukan apa yang Tuhan, cari kehendak Tuhan dulu dalam hidup kita. Tapi kita buru-buru saudaraku, kita percaya pada hikmat kita sendiri. Kita jalan sesuai dengan kepandaian dan segala pengalamannya kita, saudara. Kita gagal. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah bicara soal tentang kegagalan kita untuk hidup di dalam pengucapan syukur selalu atas berkat-Nya Tuhan. Nah yang satu ini nih saudara, kita nih terus terang aja kita semuanya sama-sama harus mengakui kita nih hampir mirip-mirip seperti bangsa Israel. Kenapa? Karena lebih cepat kita komplain, bersungut-sungut sama Tuhan kadang-kadang daripada kita bersyukur kepada Tuhan. Padahal berkat Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita sampai hari ini itu sungguh nyata kalau kita mau hitung. Kalau kita mau menyadarinya, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya selama hidup kita ini, Tuhan itu tidak luput untuk selalu memberkati kita. Tuhan memberikan nafas dalam hidup saudara saja sampai hari ini itu adalah berkat Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memberkati saudara nafas hidup? Coba senggol sedikit kiri kanannya. Masih bernafas, Pak? Mah, masih bernafas? Itu berkat Tuhan loh. Siapa yang masih bisa nelen air dengan enak saudaraku lehernya? Tuhan kasih sedikit saja luka di lehermu, di tenggorokanmu, untuk kau menelan sesuatu saja, sakit saja saudara. Itu udah rasanya tidak enak sekali. Siapa di sini yang pernah bintitan matanya? Bukan karena ngintip loh ya saudaraku. Itu hanya Tuhan tumbuhkan bisul sedikit kecil aja di mata sini. Itu rasanya udah enak sekali. Mengganggu sekali. Jadi kalau saudara dikasih sehat,
Saudara bisa menelan sesuatu di tenggorokan ini dengan masih bisa merasakannya tanpa ada rasa sakit apapun. Itu berkat yang harus kita syukuri sama Tuhan. Bangun pagi saudara masih ngeliat istrimu walaupun belum sikat gigi, belum pakai tempelan apa-apa make up saudara. Masih hidup, masih bisa dipanggil ma. Itu artinya apa? Waras saudara. Berkat. Tapi kita kadang-kadang gagal. Kita lupa berkat-berkat saudaraku yang sederhana, yang sepele. Yang sehari-hari kita terima, yang sehari-hari ini saudara kita nggak sadari bahwa itu adalah berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak appreciate. Kita lupa untuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau memberikan aku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku kesehatan. Engkau memberikan kesempatan yang baru buat hidup saya. Nah saudaraku, namun kegagalan-kegagalan ini saudaraku, coba bayangkan. Sekarang coba saudara sama-sama dengan saya bayangkan. Ini bangsa Israel bawa kotak, ya bersalutkan emas, kotaknya nggak terlalu besar. Tadinya kosong barangnya, tapi sekarang ada isinya. Tapi isinya ini saudaraku barangnya musuh-musuhnya orang Israel pikir ini pasti dalamnya ini luar biasa, pasti harta karun luar biasa. Tapi isinya ini cuma 3 barang ini saudara, loh batu yang ditulis ulang sama Musa. Karena yang pertama itu pecah saudara, Musa banting saking marahnya. Yang kedua saudaraku, tongkat Harun yang bertunas. Yang ketiga saudaraku, sampel dari mana? Yaitu roti yang Tuhan kasih sendiri dari surga ditaruh di tabut. Itu selama 40 tahun saudara kemana-mana itu dibawa saudaraku. Orang lain gak ada yang tahu, tapi bangsa Israel tahu persis isinya itu apa. Dan bangsa Israel saudaraku kemana-mana itu dia bawa saudaraku sebagai peringatan apa? Itu peringatan akan tentang kegagalannya mereka sendiri mereka bawa sepanjang mereka perjalanan 40 tahun saudara. Untuk mengingatkan mereka saudaraku. Namun sementara itu saudaraku yang luar biasanya apa? Semua kegagalan itu saudara lihat ini. Semua kegagalan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel itu. 3 hal yang utama highlightnya dalam perjalanan bangsa Israel itu. Tuhan cover, Tuhan tutupi, Tuhan tidak perhitungkan. Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi. Tuhan tutup dengan apa saudaraku? Tutup pendamaian tentang, ini berbicara mengenai tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan saudaraku bagi Tuhan. Ini bicara soal tentang kasih karunia saudara. Bayangkan saudara, selama 40 tahun kotak ini dibawa kemana-mana. Ada lagunya ya. Indonesia dulu punya lagu yang terkenal, tapi mungkin anak-anak zaman sekarang zilenial nggak tahu lagu ini. Tak gendong kemana-mana, pernah toh? Bener gak? Yang ketawa itu pasti zamannya usianya mirip-mirip sama saya. Ada itu sudah, tak gendong kemana-mana. Ini selama perjalanan loh saudara bayangin 40 tahun. Dan bangsa Israel tahu persis apa itu lambang tentang tabut Allah, itu lambang kehadiran dan penyertaannya Tuhan. Tetapi juga di balik itu semuanya bangsa Israel tahu persis apa isi di belakang itu semuanya. Yaitu bicara soal tentang kegagalannya mereka sendiri, semua yang disimpan di kotak itu. Pemberontakan mereka, kegagalannya mereka untuk taat, untuk tidak menyembah Allah lain. Untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan dan mereka gagal. Lalu mereka juga saudara tahu persis bahwa di kotak itu isinya mana saudaraku. Apa itu mana saudara yang ditaruh di sana? Itu bersungut-sungutnya mereka. Tuhan kasih mana, Tuhan kasih roti, mereka minta daging saudaraku. Saking mereka lapar akan dagingnya saudara, Tuhan kirim burung puyuh, belum juga dimasak, belum juga saudara diolah. Mereka langsung ambil burung puyuh itu masukkan ke mulut. Dan Tuhan murka, Tuhan marah. Dan karena kerakusan mereka, karena bersungut-sungutnya mereka itu saudaraku. Tuhan bilang ambil mana itu, taruh di tabut perjanjian untuk mengingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Makanya saudara doa Bapa kami itu apa? Berikan kami makanan apa saudara? Yang secukupnya.
Itu berkat saudara, pengucapan syukur. Itu luar biasa. Kalau saja kita sadar, kalau saja kita melakukan 3 hal ini yang menjadi peringatan atas bangsa Israel, kegagalannya mereka. Saya meyakini hidup saudara dan saya, saudara yang ada di balkon, saya yang ada di bawah ini. Kalau kita menyadari sama-sama, saudara dan saya kita menyadari. Kita mau mengikuti 3 hal ini. Saya yakin saudara dan saya akan mengalami sungguh-sungguh. Kita akan merasakan bagaimana penyertaan tangan Tuhan kita itu tidak pernah luput selama hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana caranya supaya kita ini senantiasa hidup di bawah kasih karunia-Nya Tuhan? Maka saudaraku, hari ini ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana supaya kita ini saudara senantiasa bisa hidup di bawah kasih karunia-Nya Tuhan. Yang pertama saudaraku adalah kita senantiasa belajar untuk mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Katakan bersama-sama, mengakui kelemahan, ketidakmampuan kita, dan belajar mengandalkan Tuhan. Ini penting saudaraku. Kita belajar untuk kita mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita. Karena ini saudaraku melambangkan tentang kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Betapa saudara kita ini tidak sanggup dan kita ini saudaraku gak sanggup untuk melakukan perjalanan hidup ini senantiasa hanya dengan kemampuan kita. Hanya dengan hikmatnya kita, hanya dengan segala pengalamannya kita. Yang terutama saudara kita belajar untuk mengakui Tuhan, aku tidak sanggup. Salah satu ciri kehancuran hidup orang itu dimulai dengan apa? Dengan kesombongan kita. Karena kita merasa kita ini sanggup dan kita ini mampu. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengakui bahwa saudara dan saya kita semuanya pernah mengalami kegagalan. Siapa yang pernah gagal di sini? Amin. Semuanya pernah gagal. Dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku, kita ini sebenarnya gak pantas untuk terima kasih karunia. Kasih karunia itu, saudaraku, adalah di mana Tuhan tidak wajib untuk memberikannya. Dan sedangkan dari pihak kita ini tidak layak untuk kita menerimanya. Sekali lagi saya sampaikan saudara, apa sih itu kasih karunia? Kasih karunia itu dari pihaknya Tuhan, dia tidak wajib untuk memberikan pada kita. Tetapi dari sikap dari sisi kita bahwa kita ini saudaraku gak pantas, kita gak layak untuk terima. Namun itu sebabnya saudaraku kasih karunia itu saudara yang menguatkan kita, yang memberikan kita kemampuan. Tetapi kasih karunia itu tidak akan pernah kita rasakan dalam hidup ini kalau kita tidak mengakui bahwa kita ini butuh akan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudara kita perlu kerendahan hati untuk kita ini mengakui kelemahan kita dan ketidakmampuan kita. Dan belajar untuk kita ini mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebuah ayat mengatakan demikian. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, saya mau cerita sedikit. Awal-awal penggembalaan saya di Singapura, belum terlalu lama, saya kira mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun. Waktu itu saya masih single. Sampai di Singapura pada waktu itu banyak mahasiswa, banyak pelajar yang datang ke Singapura, jemaat banyak mahasiswa. Satu kali saudaraku, saya masih ingat sekali sekitar jam 11 malam, saya terima SMS, dulu masih belum ada WhatsApp tentunya, saya terima SMS, dia bilang, Koguan, aku gak bisa tidur. Koguan ada waktu enggak? Tapi karena pada waktu itu saya ada acara, dan baru pulang saya baca SMS-nya terlambat saudara. Makanya saya bukanya jam 11 malam. Dan SMS-nya saudara bukan cuma satu. Terutama ternyata dia sudah kirim cukup banyak SMS saudara. Mulai dari jam 9 itu saya lihat dia kirim SMS itu. SMS-nya singkat-singkat. Saya takut, saya gelisah, saya ini. Terakhir saudara SMS-nya. Saya baca itu sampai saya sendiri gemetar. Kenapa? Koguan, aku gak sanggup hidup. Aku mau bunuh diri. Gitu saudara.
Loh, waktu saya baca SMS yang terakhir itu saudara, saya langsung telepon dia. Gak diangkat-angkat saudaraku. Waduh saudara, saya langsung berdebar-debar ini sungguhan saudara. Karena dari jam 9 saudaraku, bayangin 10, 11, anything can be happen. Saya telepon lagi, singkat cerita saudaraku akhirnya diangkat dengan suara parau, dengan suara yang lemah saudaraku diangkat sambil dia berisak tangis segala macam. Saya tanya kamu di mana? Kamu di mana? Saya jawab cepat kamu di mana? Dia ada di kamar kosnya saudaraku. Di kamar kosnya saya langsung saudaraku berangkat, saya datang ke tempat kosnya. Waktu saya buka pintunya saudaraku kebetulan tidak dikunci. So, saya udah melihat kamarnya itu berantakan. Bau muntah saudara. Dan dia minum obat Xanax, saudara tahu Xanax? Obat tidur itu sudah gak tahu berapa biji dia sudah makan di situ. Dan dia sudah sepertinya udah hampir unconscious. Dia ngalamin kegagalan dalam hidupnya. Dia sekolahnya gagal, dia dikirim ke Singapura, dia juga gagal lagi saudara. Dan dia melakukan banyak sekali kesalahan, dia bikin dosa yang aduh saudara ini anak masih baru masuk kuliah tapi dia ngobat saudara. Bayangin dia masih pakai obat di Singapura itu death penalty kalau pakai. Dia masih bisa dapetin obat-obatan kayak begitu saudara, the drugs di Singapura. Saya nggak tahu gimana caranya tapi ya pada zaman itu loh saudara, belum ada WhatsApp, belum ada apa. Langsung saya peluk dia saudara. Saya peluk, saya pastikan bahwa dia masih sadar saudara. Saya mau bawa dia ke rumah sakit sebenarnya, ke emergency pada waktu itu. Tapi dia tarik badan saya, dia bilang gitu, jangan kau Guan. Kalau saya masuk ke rumah sakit, saya dites, saya pasti masuk penjara kata dia. Karena dia ngobat saudara. Loh saudara, terus terang pada waktu itu saya juga ketakutan loh saudara. Saya bilang sama dia, kamu ini ya keterlaluan. Kamu kalau mau bunuh diri ya bunuh diri aja, jangan SMS aku. Sorry ya saudara, belum punya ilmu penggembalaan dengan baik waktu itu. Loh saya takut kenapa saudara? Dia mati. Polisi cek handphonenya, terakhir yang di SMS saya bilang aku mau mati kok Guan. Mati aku saudaraku. Mungkin dia mati beres, saya masuk penjara saudara. Saya diinvestigate. Karena the last person yang dihubungin saya, SMS-nya. Aduh saudara saya, hari itu saya benar-benar gak bisa, hati saya hancur sungguh. Yang saya lakukan hari itu saudara saya masih ingat betul. Malam hari itu saya tidur berdua sama dia, saya temani dia sampai pagi. Saya peluk dia, saya bilang ini. Saya bilang, jangan akhir hidupmu. Saya bilang, kalau kamu masih percaya kasihnya Tuhan, saya bilang, Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Singkat cerita saudara hari ini, Tuhan pakai hidupnya dia. Dia pulang ke Indonesia, sekarang diberkati luar biasa. Dia setia melayani Tuhan, dia bergereja. Sekarang dia udah punya anak saudaraku. Jadi setiap kali ketemu sama dia saya sindir, masih mau mati enggak? Enggak kok Guan, jangan ingat-ingat itu lagi sebenarnya. Saya bilang, kau masih ingat ini enggak? Saya buka handphone saya search tulis anak, kamu masih ingat ini enggak? Oh jangan ingat-ingat itu kok Guan. Itu, saya bacanya aja saya udah merinding, saya udah gemeteran katanya gitu. Saudara, kalau saudara masih percaya kasih karunia bisa memulihkan saudara, tidak ada yang mustahil bagi hidup saudara bahwa saudara mengalami kuasa Tuhan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang yang hidupnya diubahkan. Karena dia percaya kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Dalam kelemahanku lah dikatakan firman Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara mengalami kelemahan dalam hidup, punya banyak kelemahan. Coba angkat tangan saudara. Ada suami istri ya, punya suaminya banyak kelemahan enggak? Banyak ya, istri juga ya, punya banyak kelemahan. Tapi hari ini coba kita katakan sama-sama sambil pejamkan mata bilang ini, Tuhan di dalam kelemahanku lah aku tahu bahwa kuasa-Mu jadi nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Kasih tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan. Saudara belajar untuk mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, poin yang kedua adalah bagaimana supaya kita ini
hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, sudah pasti yang harus kita lakukan adalah kita mengingat akan kasih-Nya dan kebaikan-Nya yang menyelamatkan hidup kita. Saudara, ada lagu bilang, Christ is enough for me. Kasih yang menyelamatkan saudara, yang mengampuni dosa saudara dan saya itu lebih daripada cukup. Kalau kita senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang mau mati di atas kayu salib dalam kehidupan kita, maka saudaraku, senantiasa kita ini akan selalu mengingat dan kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besarnya kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga ia mengaruniakan dia anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya. Supaya kita semuanya punya masa depan yang jauh lebih baik. Karena kita hidup di dalam Kristus. Saudara, kasih Tuhan di kayu salib lebih daripada cukup. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini butuh akan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, saudaraku. Yang saya sampaikan yang paling penting adalah kita baca sama-sama yuk. 3, 4 apa? Hidup dalam pengucapan syukur. Saudara belajar untuk appreciate dan belajar untuk mengucap syukur senantiasa setiap hari. Amin. Bangun pagi saudara, jangan takut. Tuhan gak bisa cium juga, saudara belum sikat gigi kok, it's okay. Bangun pagi saudara langsung bilang ini, Tuhan terima kasih. Engkau baik dalam hidupku. Engkau buka kamar anak-anakmu, engkau melihat anak-anakmu saudaraku. Engkau bisa bilang Tuhan terima kasih untuk anak-anakku. Saudara, saya mau cerita sedikit ya, habis itu saya akhiri. Boleh ya cerita ya? Saya gak pernah lupa akan kejadian ini. Waktu itu Kenneth anak saya itu masih usia kalau gak salah 4,5 tahun. 4,5 tahun kita juga punya anak kedua, masih baby. Foni waktu itu masih belum lama melahirkan anak yang kedua. Jadi waktu itu saudara Kenneth ini sakit tiba-tiba. Jam 10 malam gak tahu kenapa badannya rada sumeng saudara. Dan dia muntah-muntah. Saudara bayangin anak usia umur 4 tahun masih belum bisa describe, masih belum bisa ngomong apa yang dia rasa itu. Dia muntah-muntah saudara. Gitu. Jam 10 malam. Jadi waktu itu karena kita masih punya baby dan kita gak tahu kita mesti gimana. Karena malam hari jam 10 saudara. Akhirnya ya kita berusaha untuk kita apa yang ada di rumah. Kita coba comfort anak kita sendiri. Kita kasih minyak kayu putih, kita ini. Saya doakan Kenneth bilang gitu. Tapi malam hari itu saudara semua makanan tuh muntah keluar semuanya. Semua makanan. Akhirnya malam-malam istri saya ini bikin bubur saudara, bikin bubur halus. Dia bikin supaya anak saya tetap bisa kasih sedikit demi sedikit makan. Kasih cairan, kasih air madu saudara. Tapi baru saja makan 2 sendok saudaraku gak lama langsung dia mual. Kita coba telepon klinik saudaraku gak diangkat-angkat. Mau coba telepon untuk ke emergency pada waktu itu kita gak ngerti gimana caranya pada waktu itu untuk bawa anak kita pergi ke emergency. Karena dicoba dulu. Malam hari itu saudara akhirnya kita berhasil pergi ke, singkat cerita berhasil pergi ke emergency. Kita pergi ke emergency pulang saudara sampai jam 4 pagi anak saya masih muntah. Kata dokter is okay gak perlu opnam. Pulang aja kasih obat kasih ini. Jadi di Singapura nih saudara dokter-dokter di sana gak terlalu boros obat gitu saudara. Gak apa-apa anakmu masih ini kasih ya obat seadanya bukan antibiotik bukan apa. Dia bilang kasih aja kasih banyak minum tetap cairan makan tetap ini diusaha. Jadi sampai jam 4 pagi jam 5 pagi itu saudara kita gak bisa tidur saudara. Dan bayangkan waktu itu masih punya anak baby juga yang kedua. Istri saya bikin bubur yang baru segala macam. Tepat jam 5:30 pagi saudaraku. Kenneth bisa ngomong seperti ini. Masih usia 4 tahun Kenneth bilang seperti ini. Mami, sorry ya Mami, I cannot eat anything kata dia. I just throw kata dia. Semua yang masuk throw gitu. Istri saya bilang gak apa-apa Kenneth, it's okay. Asal kamu coba aja sedikit, nanti keluar gak apa-apa. Jadi hari itu saudara, saya udah berapa kali itu ngepel muntahnya dia jalan sedikit, dia gak bisa tahan. Namanya anak kecil saudara, dia mau muntah dia gak tahan, dia langsung keluarin aja.
Baju udah ganti berkali-kali. Spray itu saudara ganti juga. Akhirnya saya capek, udah kita nggak usah pakai spray, pakai plastik aja di atasnya saudara. Saya masih ingat betul. Dan waktu Kenneth ngomong itu, sorry ya mami, I cannot eat gitu. Tapi kita coba terus. Bikin lagi bubur pelan-pelan. Bubur yang selalu fresh saudara, kita kasih yang baru. Jam 9 saudaraku, anak saya sudah mulai lebih baik. Udah mulai lebih baik, dia bisa tidur. Jam 9 pagi dia udah bisa makan lagi sedikit saudaraku lebih banyak. Jam 10 saudaraku dia terbangun. Ini so sweet yang saya gak pernah lupa. Dia datang ke maminya, dia peluk, mami thank you ya. Mami not sleep. Mami give me, always feed me kata dia. Kasih aku bubur makanan gitu. Saya sama istri saya langsung pandang-pandangan saya bilang, ya itu udah jadi tugasnya kita ya sebagai orang tua ya. Betul gak saudara? Dan saya ngerasa sepertinya itu gak perlu di thank you gitu. Tapi jujur saudara, sebagai orang tua, karena saya baru pertama punya anak 2 tuh. Tapi ngedengar ucapan ngomong anak umur 4 tahun, bisa peluk maminya ngomong, mami thank you ya. Untuk masakin bubur, kasih suapin makanan selalu. Hati kami ini saudara terharunya luar biasa. Bisa grateful, anak umur 4 tahun bisa ngomong thank you sama maminya. Singkat cerita saudara, saya di kamar mandi lagi shower. Jam 11 pagi ya, jam sampai setengah 12 karena kita gak tidur seharian. Saya shower, waktu shower Tuhan itu bicara dalam hati saya seperti ini. Gimana rasanya? Dengar anakmu ngomong thank you papa, thank you mami. Saya nangis saudara, di shower tuh saya nangis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tuh rasanya diucapin thank you sama anak. Yang mestinya tuh kita udah ngerasa sepertinya itu kewajiban. Itu merupakan sesuatu yang memang kita sebagai orang tua kita sayang pastilah kasih yang terbaik. Tapi pagi siang hari itu saudara saya ngerasa sepertinya di kamar mandi saya bilang aduh Tuhan thank you. Sejak saat itu saudara saya gak pernah lupa setiap kali malam sebelum tidur dan pagi waktu bangun. Kata pertama yang saya ucapkan dari mulut ini adalah bilang Tuhan thank you so much. Buat semuanya. Buat hidup ini. Buat aku bisa bangun pagi, Tuhan thank you. Karena saya ingat kejadian itu saudaraku. Betapa senangnya hati papa ini saudara, seorang papa dan mamanya. Untuk bisa dengerin kata thank you dari anaknya. Saudaraku, saya masih ingat satu kali Pak Andreas pernah ngomong kayak begini. Khotbah yang paling susah itu adalah bukan khotbah KKR saudara. Bukan khotbah yang menggebu-gebu, bukan khotbah yang memukau. Khotbah yang paling susah itu apa? Khotbah penggembalaan. Khotbah penggembalaan itu paling susah. Kenapa? Karena khotbah penggembalaan itu sudah gak butuh lagi pujian dari jemaat, saudaraku. Bahkan seringkali, maaf saya bilang itu, seringkali yang ada adalah saudara banyak kritikannya. Khotbahnya ini aja, ini pengajarannya ya itu aja yang disampaikan. Ya ulang-ulang seperti itu. Bahkan mungkin saudara kita bisa ngomong, saya udah tahu lah kira-kira Pak Andreas mau ngomong apa. Tapi saya mau beritahu sama saudara. Yang membuat saudara sehat hidup ini. Yang membuat saudara bisa bertumbuh dengan baik dan sehat. Bukan makanan restoran yang banyak sesuatu di sana yang wow. Makanan pesta bukan. Tapi apa? Makanan mamamu. Yang dimasak dengan cinta dan kasih. Yang mungkin setiap kali disodorkan saudaraku. Engkau bisa ngomel seperti ini. Ini lagi, ini lagi. Sayur lagi, sayur lagi. Tahukah engkau, seorang ibu itu mikirin mau masak apa hari ini dan besok aja saudaraku butuh 2 puasa mungkin sama Tuhan. Saya mau tutup dengan ini saudara. Kata mana? Saudara tahu roti mana? Tahu ya? Yang ada di tabut itu. Saudara tahu gak artinya apa itu mana? Artinya mana itu saudara, apa ini? What is this? What is it? Katanya. Jadi mana itu saudara bukannya Tuhan kasih nama. Tapi kata mana itu orang Israel kasih nama. Sebagai apa saudara? Ledekan buat Tuhan. Apa ini Tuhan? Makanan macam apa ini? Jadi saudara mana itu bukannya kata Ibrani dari surga. Bukannya Tuhan kasih bilang
ini aku berikan manna from the heaven. Enggak. Mana itu adalah ledekannya bangsa Israel. Waktu dikasih sama Tuhan dan orang Israel ambil. Dia bilang, mana? Apa ini katanya? Makanan macam apa ini? 40 tahun saudaraku. Mereka tidak menabur, mereka tidak menanam. Mereka gak bisa tanam apapun saudaraku di padang gurun. Tetapi Tuhan pelihara 40 tahun dengan mana itu. Yang mereka ledek. Apa ini Tuhan? Makanan macam apa ini? Tahukah engkau selama panjang hidupmu sampai hari ini. Ada banyak sekali berkat Tuhan dalam kehidupanmu yang tidak pernah engkau appreciate. Tetapi Tuhan terus berikan sedetik tiap hari untuk hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang membuat saudara sehat, saudara bukan makanan wahid di restoran. Yang habis makan setelah itu saudara sakit tenggorokan dan batuk-batuk. Yang menyehatkan saudara adalah makanan orang tuamu yang dimasak dengan cinta, dengan ingredients yang terbaik supaya saudara sehat. Di sini ada ketua-ketua kontak enggak? Boleh angkat tangan, ada yang ketua kontak? Saya mau appreciate, coba ada ketua kontak, angkat tangan tinggi-tinggi. Boleh bangkit berdiri ketua kontak, coba ketua kontak semuanya bangkit berdiri deh. Yang ada di atas atau yang di bawah, ada ketua kontak bangkit berdiri. Ayo, semuanya bangkit berdiri ketua kontak. Kasih tepuk tangan buat mereka. Saya mau appreciate. Saudara jadi pemimpin ketua kontak koordinator ini gak gampang loh saudara. Silakan duduk. Kenapa? SMS-in, ngundang saudaraku. Yang lain gak mau sharing, dia selalu yang nyiapin sharingnya saudara. Terus dari minggu ke minggu, betul gak? Ya kan? Ngajakin terus, nelponin terus. Nah yang terakhir saudara, saya mau appreciate hari ini. Para gembala-gembala, para pastoral tim di sini, coba bangkit berdiri Koan, minta kesempatannya. Boleh nggak bangkit berdiri Koden dan teman-teman semua tim pengembalaan. Ayo bangkit berdiri sama-sama. Koden, kasih tepuk tangan buat mereka. Thank you Koden, thank you Koan. Yang menjaga hidup kalian, bukan khotbah yang memukau, tapi yang mengingatkan dengan kasih, yang mendoakan engkau. Tanpa bilang, saya sudah doain kamu loh. Tahukah saudara, tanpa engkau request, mereka tetap mendoakan saudara. Mereka tetap berbicara dan nama saudara disebut. Tanpa engkau bilang saudara punya masalah, saudara akan tetap selalu diingat dan didoakan. Khotbah yang membuat saudara sehat, bukan khotbah yang memukau, tapi khotbah-khotbah pengembalaan yang mengajari, yang mengingatkan saudara akan kasih Tuhan. Akan pentingnya saudara membaca firman Tuhan dan taat hidup sesuai untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita kasihnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Dia. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa kita. Besar kasih Allah. Mari angkat suaramu, katakan bersama-sama. Ku takkan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan Tuhan. Katakan bersama, hasratku. Oh, besar kasih
Mari sekali lagi angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya. Dan ku takkan lupa anugerahnya. Oh, dia bersama dengan saya, besar kasih Allah. Besar, besar kasih Allah. Besar kasih Allah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau hidup di bawah kasih karunia-Mu. Kami akan senantiasa Tuhan mengingat akan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saudara, ambil kesempatan waktu ini selama 30 detik. Tengadahkan tanganmu di hadapannya dan katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah lupa Tuhan betapa Tuhan mengasihi kami. Kami tidak akan pernah melupakan Tuhan ketika Engkau menjawab doa kami. Kami tidak akan pernah melupakan Tuhan ketika kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan tolong hidup kami. Kami tidak akan pernah lupa Tuhan ketika Engkau menolong hidup kami tepat pada waktunya. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup atas hidup kami. Kami akan selalu Tuhan ingin merasakan penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang sudah Tuhan kerjakan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Yang mengembalikan kami kepada kasih karunia Tuhan. Jangan Tuhan kami hidup di bawah Tuhan atas kemampuan kami sendiri. Tetapi kami mau hidup di bawah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan menjadi Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kasih yang sejati yang pernah Engkau nyatakan itu adalah pengorbanan yang sungguh-sungguh membuat hati kami dilembutkan, dikuatkan, disegarkan, dibaharui kembali. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang bukan saja hadir di dalam ibadah setiap minggu, tetapi adalah menjadi jemaat yang pernah merasakan kasih-Mu,
yang akan membuat kami selalu setia beribadah, setia taat melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan tahu menjadi orang-orang yang sangat dikasihi Allah. Orang-orang yang akan menjadi orang yang diberkati. Diberkati rumah tangga kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Pakailah Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan memakai dia, melayani baik di Singapura dimanapun mereka berada. Dan berkati istrinya dan dua anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati jemaat yang digembalakannya. Kami berdoa Tuhan, biar kami sebelum meninggalkan tempat ini, kami akan melihat kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh yang benar, aku kagum kemurahan-Mu. Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh maha tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh maha tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan.